Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema sama teman ingat, sama saudara sendiri lupa. Nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut, Ustaz Maulana izin. Iya. Jangan lemes gitu dong, semangat dong. Masalahnya yang seperti tadi tuh menjengkelkin bingit. Menjengkelkin bingit. Biasanya ya sama saudara itu suka gak peduli ada orang nih. Oke. Ya saudaranya mau kayak gimana aja, bodo amat kehidupan masing-masing. Ya udah, kita kan sama-sama udah gede. Biar aja dia ngurus keluarganya, kita urus keluarga kita sendiri. Nah makanya ada yang bilang ya kan, kadang-kadang nih sama saudaranya kelihatannya kayak jauh banget. Kayak seolah-olah kayak gak kenal gitu. Yeah. Nah padahal di dalam Islam diajarkan bahwa kita ini ya tafahum kepada saudara sendiri. Artinya bukan hanya memahami pasangan aja, tapi saudara juga ini harus dalam perlindungan kita juga. Mohon izin penjelasannya lebih jelas. Makasih banyak. Izin Pak Kiai dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Buat kita semua, dengarkan, ada namanya tafahum. Tahu nggak tafahum? Saling memahami. Tuh, 2, 3. Saling memahami. Ingat, saling memahami di sini. Saya tadi senang banget Pak Kiai tadi ada nasihat dari orang tuanya kepada saudara, pahamilah. Kalau ingat ya buat semuanya. Aturan dalam akhlak, yang tua dihormati, seumuran dihargai, yang muda disayangi. Hormati, hargai, sayangi. Tuh, 2, 3. Hormati, sayangi, hargai, sayangi. Salah. Kalau yang tua Ustaz Syam yang salah tuh gara-garanya. Ustaz Syam, Ustaz Maulana tuh. Yang tua dihormati, yang seumuran dihargai, yang muda disayangi. Tuh, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Pakai tangan dong. Tuh, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Hormati, Hargai, sayangi. kalau seumuran dihargai, saudara itu hargai saudaramu. Apalagi udah sama-sama gede, hargailah. Mohon maaf. Ada memang dia adik, tapi kebetulan adiknya itu dosen. Berarti ilmunya lebih tinggi daripada saudaranya. Daripada kakaknya. Iya, terus? Maka hargailah dia. Iya. Ternyata adiknya bos. Dia kerja sama adiknya. Ya Allah. Hargailah. Karena dia merasa kakaknya, enak aja kau suruh-suruh aku. Masalahnya kamu bawahan. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Ini Masya Allah. Realita kan? Ada kejadian begitu kan? Ada banyak. Bapak kan salah ya. Kita lanjut lagi jamaah. Ada video nih ya tentang warga menolong tukang bakso yang tertimpa musibah. Ini ditayangkannya nih. Sebuah video diunggah oleh akun TikTok @egoandriano menjadi viral di media sosial. Video yang berdurasi 27 detik itu telah ditonton sebanyak 8,5 juta kali di TikTok. Pasalnya dalam video tersebut, pemilik akun @egoandriano mengunggah sebuah insiden kecelakaan. Nampak sebuah gerobak milik tukang bakso yang terjatuh. Bahkan kuah, mie dan bakso-bakso tersebut jatuh hingga berceceran di pinggir jalan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ada yang berdermawan ya memberikan penggantian penjualan kerugian. Oh iya, ini gak usah jauh-jauh. Ini Kiai aja Agus Dermawan. Ya Masya Allah. Pak Kiai ini izin nih, kita balik lagi nih ke tema kita pagi hari ini. Iya, kita kan sesama muslim nih kan bersaudara. Bener gak Pak Kiai ya? Betul Bahkan sekali. dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk saling membantu saudara yang lain ketika membutuhkan. Tapi kenapa nih nauzubillah min zalik di luar sana kita lihat di banyak orang yang gak peduli sama saudaranya sedang kesulitan. Ya Allah. Jangankan orang saudara-saudara semuslim, saudara sekandung aja dia nggak peduli. Mohon izin penjelasannya Pak Kiai. Fadhol. Baik Kak Fadli, Pak Kiai Maulana yang tersayang, Kiai Syam yang terkasih, ibu-ibu yang tercinta. Kemudian juga para pemirsa Indonesia, Islam itu indah yang paling jempol. Alhamdulillah. Tukang bakso kesandung atau dapat musibah, harusnya dibantu ya. Coba dibuka surahnya An-Nisa di ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wabizil kurba wal yatama wal masakin wal jarizil kurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakas aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi sembah Allah sembah Allah, amin dong. Kalau kita menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jangan. Terutama kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Tuh, karena kelahiran kita darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kita resah gelisah selalu emak kita alami. Betul nggak kira-kira? Nah, tidak hanya wabil walidaini ihsana wabil zil kurba. Juga berbuat baik bukan hanya tukang bakso saja. Berbuat baik kepada karib kerabat dekat. Wal yatama juga anak-anak yatim. Amin dong. Wal masakin dan orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin. Kasih yang dikatakan give the best and the best will come back to you. Emang nggak tahu artinya apa? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Amin dong. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Enggak, nauzubillah min. Jahat amin juga. Ah gimana sih ibu-ibu? Berbuat jahat, kejahatan kembali ke dirimu, itu tergantung kepada man purposes, God disposes. Bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi yang menentu juga kita, karena diberikan otak yang cerdas, otak yang pintar, bisa memilah dan memilih akan surga dan neraka. Tergantung sama kitanya. Tuh, ada juga wal jarizil kurba. Tuh, tetangga dekat, kita berbuat baik. Wal jaril junub, tetangga jauh. Tidak hanya, dekat itu maksudnya muslim. Orang yang Islam, yang beriman kepada Allah. Tidak hanya muslim saja, yang yang bukan muslim juga tetap kita berbuat kebaikan. Wal jaril kurba, wal jarizil kurba, wal jaril junub. Kemudian wasahibi bil jambi wa ibnis sabil. Juga teman yang memang dekat nih kita, bestie, kalau dia kesusahan, kita berikan. Tuh, namanya wasahibi bil jambi wa ibnis sabil. Juga orang-orang yang memang sedang sekolah di luar negeri, dia nggak punya biaya, kita bantu. Wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakas aimanukum, termasuk juga mbak-mbak yang bantuin kita di rumah tuh. Mbak-mbak yang bantuin istri kita di rumah yang kerja. ART, asisten rumah tangga. Berbuat kebaikan juga. Wa ma malakas aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak demen sama orang-orang yang sombong dan juga berbangga-bangga diri. Nauzubillah min. Nah, oleh karena itu kita come back to Allah, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang betul-betul paripurna, beriman kepada Allah, bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Kiai. Baik, Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan. Wah, semangat dong, Bu. Wah. Makasih banyak. Ini ke orang nonton bola nih. Ya baik. Iya, silakan Pak Kiai bisa duduk lagi. Masya Allah, nanti buat jamaah Islamitin yang ada di rumah kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan lagi buat jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo, dari mana? Wah, langsung berdiri aja Ibu. Boleh Ibu. Waduh, langsung maju belum disuruh. Ya Ibu silakan Ibu, ayo. Langsung aja Bu. Nggak usah ditiup Bu. Emang ada yang nyala? Mungkin lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nahriah Ibu dari Nahriah. Majelis Ta'lim An-Nisa Serang, Banten. Woi, tepuk tangan dong Bu. Ibu Nahriah, pertanyaannya. Pertanyaannya gini.
Ada seorang suami. Dari sananya Bu, nggak apa Bu? Ada seorang suami menyayangi adik perempuannya. Oke. Dan ketimbang istrinya. Oh, lebih sayang sama adik perempuannya daripada sama istrinya. Iya. Terus gimana Bu? Terus gimana kalau mau nasehatin takutnya ikut campur. Oh. Jadi solusinya bagaimana itu? Oh, istrinya cemburu nggak? Cemburu dong. Cemburu dong. Ini Ibu ya kejadiannya, kejadian nyata ya Bu? Kejadian nyata, diangkat dari kisah nyata. Ibu jangan menceritakan aib keluarga. Iya. Memang itu bukan. Iya, udah itu aja Ibu, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Naria, boleh duduk, silakan. Ustaz Syam mau izin nih, dijawab Ustaz Syam, silakan. Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, jamaah di studio, Ibu Nahria yang bertanya dan jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Al-Baqarah ayat 233 ini berbicara panjang lebar mengenai hubungan suami istri. Termasuk diantaranya kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Maka kalau ditanyakan ada seorang suami lebih memberi nafkah terhadap saudaranya dibanding kepada istrinya. Kalau sang suami meninggalkan nafkah kepada istrinya maka dia berdosa. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka dia berdosa. Bahkan di dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Bahkan kepada istri yang telah ditalak jikalau dalam masa iddah itu masih berhak atas nafkah daripada suami yang menalaknya. Anak sampai kapanpun juga masih berhak atas nafkah daripada ayahnya. Jadi kalau ada orang lebih mengutamakan saudari perempuannya dibanding istrinya, berarti lupa akan prioritas dalam kewajibannya. Prioritas seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istri. Kemudian yang kedua kepada anak. Yang ketiga kepada kerabat yang lainnya. Termasuk yang paling utama adalah orang tuanya dan saudari-saudaranya yang tidak mampu. Tapi jangan dikebalik prioritasnya. Prioritas saudara dibanding istri maka salah, maka keliru. Kenapa? Karena prioritas itu istri, anak, orang tua, barulah kerabat-kerabat yang lainnya yang memang yang membutuhkan. Jadi bagaimana cara menegurnya? Yang pertama, ingatkan dengan
dengan dalil-dalil yang ada. Dalil itu tidak mesti ayat, walaupun ada ayatnya tadi, ayat Al-Baqarah ayat 233, bisa daripada hadis, nggak mesti daripada hadis, dari qaul ulama, pendapat ulama, dari ijma, daripada qiyas, dari pendapat-pendapat orang-orang alim, ulama-ulama. Maka cara menasehatinya, arahkan dia kepada ulama, tempat dia bisa bertanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ibu gitu jelas Ibu ya, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang satu lagi dari jamaah yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya lagi, ayo. Tadi dari sebelah sini boleh. Ayo Ibu, boleh maju ke depan Bu. Izin, ayo Bu, silakan. Wah ini Masya Allah. Iya, oke. Boleh maju ke depan lagi Bu. Iya, sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Serang, Banten. Iya, wah tepuk tangan Bu, Ibu Tini. Udah sarapan Bu? Sudah. Udah, masih lemes aja Bu, udah sarapan. Iya, silakan Bu Tini Mohon pertanyaannya. izin Pak Ustadz. Iya, silakan. Mau bertanya, ada seorang adik kakak yang hubungannya hancur karena merebutkan warisan yang tidak adil. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan keduanya? Oh gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ibunya langsung kabur soalnya. Kita pengen dengar jawabannya. Kenapa saudara bisa berantem gara-gara warisan? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay!